Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kategorikal pendalaman Alkitab GPPS Jemaat Sawahan. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat
Puji Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami Tuhan buat malam hari ini. Hanya karena kasih-Mu yang berlaku dalam setiap hidup kami ada di dalam ibadah kategorikal ministry pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan menolong kami di dalam kami menerima setiap kebenaran firman-Mu, dan mampukan pula kami untuk bisa memahami sepenuhnya setiap kebenaran firman ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali lagi berjumpa di dalam pendalaman Alkitab. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tahu bahwa ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dituliskan oleh Rasul Paulus, disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalimat, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, itu artinya bahwa kata jadi ini merujuk kepada ayat sebelumnya, yaitu ayat 14 dan ayat yang ke-16. Di mana Rasul Paulus memberitahukan bahwa semua orang yang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Ya. Saya ulangi. Di ayat 14 dan 16, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa semua orang yang percaya telah mati di dalam atau bersama dengan Kristus. Nah, ketika sudah mati di dalam Kristus, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jemaat di Korintus, kita tahu bahwa mereka memiliki kehidupan yang unik dan istimewa. Uniknya begini, mereka ini aktif di dalam melayani, di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi mereka masih akrab hidup dengan kehidupan yang lama. Artinya, mereka tidak mau meninggalkan kehidupan yang lama. Nah, ini unik sekali, istimewa sekali. Sebenarnya, kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi. Harusnya begitu. Hidup kita harus memiliki sifat rohani. Kematian kita adalah kematian kodrat berdosa kita yang telah disalibkan bersama dengan Kristus. Ia atau kehidupan yang lama sudah dikuburkan bersama dengan Tuhan. Dan sama seperti Tuhan Yesus telah bangkit, maka kita pun juga dibangkitkan untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Nah, Rasul Paulus menasihatkan hal ini kepada jemaat yang ada di Korintus, termasuk juga kita pada malam hari ini. Jadi kita sudah memiliki kehidupan yang lama, yang sudah mati dan dikuburkan bersama dengan Yesus. Dan kemudian dibangkitkan untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Nah, pribadi yang baru yang telah dibangkitkan itulah yang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Sebagai ciptaan yang baru. Ayat ini pun
juga bisa kita bawa, kita arahkan kepada kehidupan kita. Kalau jemaat yang dari Korintus sudah mati dalam kehidupan yang lama untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru sebagai ciptaan yang baru, kita pun harusnya juga demikian. Nah, problemnya adalah natur dosa kita seringkali muncul. Natur dosa kita seringkali muncul dan tenggelam dalam kehidupan kita, menjadi satu dalam kehidupan kita. Ini masalahnya. Nah, sekarang demi memahami ciptaan yang baru ini, kita harus memahami faktanya. Bahwa ciptaan yang dimaksud oleh Tuhan, ciptaan yang baru, ini adalah sesuatu yang baru yang diciptakan oleh Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13 memberitahukan bahwa kelahiran baru telah terjadi menurut kehendak daripada Allah Bapa. Ia menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dan unik. Jadi, istilah kata ciptaan baru itu bukan sesuatu yang kemudian hasil atau sesuatu dari yang lama diambil kembali untuk dijadikan yang baru. Bukan begitu. Karena ciptaan baru ini benar-benar baru. Dihadirkan dari nol. Sama seperti segenap alam sebelumnya yang tidak ada sama sekali oleh Allah diciptakan. Nah, Allah secara ex nihilo atau dari nol, dari kekosongan Allah menghadirkan, menciptakan alam semesta ini. Nah, kata inilah yang dipergunakan oleh Rasul Paulus. Saya ilustrasikan begini. Misalnya, hidup kita ini seperti botol ini. Ya. Lalu kemudian, karena dosa, maka kehidupan kita berusaha dihancurkan oleh dosa itu. Ya. Dengan segala konsep dosa yang menjadi natur dalam kehidupan kita, menghancurkan hidup kita. Seperti ini. Dihancurkan sedemikian rupa. Ya. Nah, ketika Allah menciptakan atau membuat hidup kita menjadi ciptaan yang baru, bukan Allah memperbaiki begini. Bekasnya masih ada. Tetapi istilah kata ex nihilo, Allah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru, itu dari sesuatu yang kosong. Ya, dari yang rusak seperti ini, ya, Allah kemudian membentuk kita, menjadikan kita seperti ini. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi ketika kita menjadi ciptaan yang baru, Allah betul-betul memberikan kehidupan kita adalah kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian setelah jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kehidupan kita betul-betul diciptakan oleh Allah dari yang nol, kemudian menjadi yang baru, sama sekali baru. Tidak ada sisa. Semuanya diperbarui oleh Tuhan. Kalimat berikutnya adalah, yang lama sudah berlalu. Istilah yang lama sudah berlalu, yang lama ini merujuk kepada segala sesuatu di dalam kehidupan kodrat lama kita. Apa itu? Bisa saja kesombongan, kekerasan hati, kedegilan, kesukaan untuk berbuat dosa, pengandalan upaya mengandalkan diri sendiri, serta kebiasaan-kebiasaan yang salah yang mendatangkan dosa, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Nah, semua hal yang dahulu kita kasih dan tinggal dalam kehidupan kita, karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru, maka semuanya itu ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan, semuanya berlalu. Berlalu itu artinya sudah melewati. Terutama untuk
diri sendiri dan pembenaran akan diri sendiri. Berlalu. Nah, ciptaan yang baru adalah ciptaan yang menatap kepada Kristus. Semua hal yang lama telah mati dengan disalibkan bersama dengan kodrat lama kita juga. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berlalunya yang lama, yang baru datang. Berlalunya yang lama, yang baru kemudian datang. Hal-hal yang usang dan mati telah digantikan dengan hal-hal yang baru, yang penuh dengan kehidupan dan kemuliaan Allah Bapa. Sehingga jiwa yang baru lahir berkenan terhadap hal-hal ilahi. Ini yang harus diperhatikan. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, jiwa yang baru pun juga lahir, yang berkenan terhadap hal-hal ilahi dari Allah, ilahi dari Bapa, dan membenci hal-hal duniawi yang berbau kedagingan. Nah, banyak orang, ini masalahnya, banyak orang yang mengatakan telah lahir baru dan menjadi ciptaan baru, memperoleh kehidupan yang baru, tetapi banyak di antaranya memperlakukan hidup yang baru dengan cara-cara hidup yang lama. Ini problemnya. Masuk dalam hidup sebagai ciptaan yang baru, bukan kita bersikap mengalir saja. Apa kata Roh Kudus lah yang akan menggerakkan semuanya. Roh Kudus tidak berkarya dengan cara yang seperti itu. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Berubahlah oleh pembaruan budi. Jadi kata berubahlah itu adalah sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan. Bukan kita kemudian statis, tetapi kita dinamis. Bukan kita pasif, tetapi kita aktif. Jadi bukan kemudian setelah menjadi ciptaan yang baru, kemudian ya sudah, semuanya menyerahkan seperti itu kepada Roh Kudus. Bukan begitu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ini fakta. Dan fakta berikutnya adalah banyak orang Kristen yang mengatakan menjadi ciptaan yang baru, tetapi di dalam menjalani kehidupan, di dalam mengoperasikan kehidupannya, tetap menggunakan cara hidup yang lama. Ini problem lagi. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita harus mengikuti dan melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti apa yang Tuhan mau. Nah, menjadi ciptaan yang baru yang perlu kita perhatikan, ciptaan yang baru itu melakukan tata cara hidup yang baru karena kita sudah ada di tempat yang baru. Ingat, yang pertama tadi, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita meninggalkan, kita berpindah dari kehidupan yang lama masuk dalam kehidupan yang baru. Kita dipindahkan. Nah, oleh sebab itu, menjadi ciptaan yang baru harus melakukan atau menjalani tata cara hidup yang baru, karena harus sesuai dengan di tempat di mana kita berada ketika kita menjadi ciptaan yang baru. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, tidak hanya meninggalkan kebiasaan dan perilaku yang lama, tetapi sebagai ciptaan yang baru, kita juga harus berada di tempat yang baru, di dalam Kristus. Ingat, di dalam Kristus. Menjadi ciptaan yang baru, maka kita sedang masuk menjadi anggota kerajaan Allah.
Ini harus diingat. Menjadi anggota kerajaan Allah. Sehingga tata cara kita pun harusnya mengikuti tata cara yang berlaku di kerajaan itu, yaitu di surga. Saya kasih ilustrasi begini. Ketika Bapak Ibu Saudara punya motor, sebut sajalah motor itu keluaran tahun atau mobil keluaran tahun 90. Ya, 1990. Nah, karena diberkati oleh Tuhan, tahun ini Bapak Ibu membeli kendaraan yang baru, mobil yang baru. Yang Bapak Ibu pilih adalah mobil yang Matic. Saya tanya sekarang, apakah Bapak Ibu Saudara ketika menggunakan, mengoperasikan, menjalankan mobil yang baru, tetap menggunakan dengan konsep cara ketika kita menggunakan mobil kita di tahun 90? Pasti tidak. Pasti tidak. Demikian juga kalau misalnya kita bekerja, lalu kemudian kita keluar dari pekerjaan itu, resign, ya, lalu masuk ke pekerjaan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, ya, jauh lebih tata caranya teratur dengan begitu baik, perusahaan yang profesional, ya. Lalu kemudian Bapak Ibu menggunakan cara seperti dulu ketika bekerja di tempat yang lama. Misalnya, harusnya datang jam 8 pagi, karena dulu di pekerjaan yang lama bisa atau boleh datang jam 11, jam 12. Bapak Ibu datang jam 11, jam 12. Coba kira-kira apa yang terjadi? Bapak Ibu pasti dipanggil oleh kepala personalia. Betul? Lalu Bapak Ibu mengatakan, loh dulu aku biasanya begini, nggak bisa. Bapak Ibu bisa dipecat oleh perusahaan. Karena apa? Tidak mengikuti tata cara kehidupan yang baru. Manajer HRD pasti ketika sebelum Bapak Ibu masuk ke sana, diberitahukan masuk jam sekian ya. Kebiasaannya seperti ini ya. Melakukan tugas seperti ini, dan seterusnya. Demikian pun kehidupan kita pun begitu. Ketika kita hidup dengan kehidupan menjadi ciptaan yang baru, Tuhan sudah memberikan tata cara hidup yang baru itu seperti apa. Semuanya harus sesuai dengan tempat, yaitu kerajaan surga. Konsep kerajaan surga harus ada dalam kehidupan kita. Nggak boleh kemudian mengatakan, Tuhan, dulu aku seperti ini. Nggak bisa. Kehidupan yang lama itu harus berlalu, sudah berlalu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi ciptaan yang baru dan menjadi anggota dalam kerajaan Allah, maka kita tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa semau kita sendiri. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana hal-hal yang harus dilakukan dengan konsep surga. Ada begitu banyak konsep-konsep surga yang tidak sesuai dengan konsep dunia. Contoh, apa yang kamu tabur, kamu akan menuai. Itu konsep dunia, konsep surga. Semakin memberi banyak, ya, bukan kekurangan, tetapi dilebihkan oleh Tuhan. Setiap perkara yang kecil, setia melakukannya, maka akan dipercaya untuk perkara-perkara yang besar. Seperti inilah konsep-konsep surga. Kalau engkau setia akan harta orang lain, maka engkau akan dipercayakan, diberikan untuk hartamu sendiri. Itulah aturan-aturan main yang harus dilakukan. Dan tata cara ini harus dilakukan. Lalu yang kedua, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, ketika Bapak Ibu Saudara menjadi ciptaan yang baru, gambaran yang baru itu harus jelas. Gambaran yang baru itu harus jelas, kelihatan, bisa dilihat, bisa diukur, bisa dievaluasi. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, gambaran itu sangat jelas, harus jelas kelihatan. Sebab itu, ada begitu banyak di dalam Alkitab. Salah satunya, Zakius. Ketika berjumpa dengan Yesus, dia memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang lama ditinggalkan. Dan ada gambaran yang jelas dari kehidupannya, kelihatan secara jelas.
Petrus sebelum mengikut Yesus menjadi penjala ikan. Lalu ikut Yesus, memiliki kehidupan yang baru, dijadikan penjala manusia. Berikutnya yang ketiga, menjadi ciptaan yang baru. Yang pertama, mengoperasikannya, menjalankannya harus dengan tata cara hidup yang baru. Lalu yang kedua, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, gambaran hidup yang baru itu harus jelas. Harus jelas. Dan yang ketiga, hidup yang baru mempunyai, maksud saya ya, hidup yang baru mempunyai nilai dan standar yang lebih tinggi. Saya ulangi, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, memiliki kehidupan yang baru, nilai dan standar hidupnya harus lebih tinggi dari hidup yang lama. Berbicara soal nilai, ini penting sekali untuk kita tahu. Nilai yang kita letakkan pada diri kita akan menentukan siapa kita dan siapa yang akan mendekat atau menjauh dari kita. Saya ulangi. Nilai yang ada, yang kita letakkan dalam diri kita, itu sangat menentukan siapakah kita. Lalu siapakah yang akan mendekat kepada kita dan yang akan menjauhi kita. Nilai yang kita letakkan pada diri kita, itu pun juga menentukan bagaimana orang lain akan memperlakukan kita. Dan ini normal dalam kehidupan di dunia pun juga begitu. Ketika kita memiliki nilai yang benar, karena sudah memiliki kehidupan yang baru, maka nilai kita juga akan semakin naik. Misalnya contoh ini ya, di suatu tempat, mall sebut saja begitu, ada sale, ya ada obral, ya 50, 70, 80, bahkan ada yang 90% gitu ya. Nah saya tanya, ketika ada, sebut saja untuk garmen atau baju atau pakaian, ketika ada sale seperti itu, saya tanya, di manakah tempat barang-barang itu diletakkan? Di mana kira-kira? Di satu tempat, betul, di kota. Ada di sana, gitu ya, ada di sana. Nah, di sana ada begitu banyak model warna, gitu ya. Nah, suatu kali kita datang ke sana, lalu melihat, kita ingin cari baju yang merah, ya. Oh, ada, tetapi ada di tengah-tengah, kita ambil. Padahal itu sudah ada tumpukan ini, ya. Kita ambil saja, ya, yang atas, yang paling atas turun jatuh. Saya tanya, ketika jatuh, apakah kita lipat lagi, kita setrika, lalu kita tumpuk seperti semula? Setelah baju kita coba, ternyata tidak cukup. Kekecilan, tarik lagi, ada di bawah, paling bawah sendiri. Kita ambil, roboh lagi. Sehingga orang Jawa bilang morat-marit itu. Saya tanya, ketika morat-marit, apakah kita memperbaiki? Enggak, kita taruh begitu saja. Dan ketika kita coba lagi, ternyata masih kekecilan. Apakah kita lipat kembali? Kita lempar begitu saja. Sekarang misalnya Bapak Ibu pergi ke suatu mall, sebut saja, saya menyebutkan merek, ke Sogo atau Sogo, ya, yang ada di Tunjungan Plaza. Nah, ketika Bapak Ibu ada di sana, ada sale juga, ada obralan. Tapi letaknya bukan di kotak, tetapi di suatu rak yang ditaruh khusus. Betul begitu? Ketika Bapak Ibu coba, ternyata kekecilan. Bapak Ibu perlakukan barang itu seperti di sale yang ada di kotak itu, barangnya dilempar begitu saja? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Jawabannya apa? Karena nilainya. Karena nilainya. Nilai itu sangat menentukan siapa yang akan mendekat kepada kita dan siapa yang akan menjauh. Nilai itu sangat menentukan bagaimana orang akan memperlakukan kita. Misalnya Bapak Ibu ada di suatu pos satpam, pakaiannya tidak seperti pakaian saya, pakai kaos oblong, mungkin pakai kaos celana kolor,
Lalu Bapak Ibu di sana kemudian teriak-teriak, "Hai, halo! Hai, halo! Bagaimana bro kabarnya?" Teriak-teriak. Lalu kemudian kalau nganggur, wah, merokok seperti itu di tempat itu. Lalu kemudian ada orang yang tanya, "Pak, Anda siapa kok tidak pernah kita lihat di sini?" Lalu kemudian Bapak Ibu memperkenalkan diri, "Perkenalkan, saya ini adalah duta besarnya Amerika Serikat untuk khusus sawahan," misalnya begitu. Kira-kira percaya orang? Nggak akan percaya. Kenapa? Karena nilai itu nggak muncul, nggak nampak. Nggak muncul. Bapak Ibu pakai kaos kotak, pakai celana kolor, kemudian ngaku sebagai duta besar. Nggak mungkin. Karena apa? Nilai itu sangat menentukan siapa kita. Siapa yang mendekat kepada kita, siapa yang menjauh, dan bagaimana orang akan meresponi kehidupan kita. Dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-20 dikatakan begini, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa yang bergaul dengan orang bebal akan menjadi malang." Bapak Ibu, nilai dalam kehidupan kita ketika kita menjadi ciptaan yang baru harusnya semakin lebih tinggi. Kita harus menyadari itu. Kita harus menyadari nilai itu. Sehingga apa? Ketika kita menyadari nilai itu, maka kita pun juga akan berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau engkau memperlakukan sebagai ciptaan yang baru, tetapi engkau tidak, Bapak Ibu tidak menyadari engkau bernilai, tidak ada artinya. Oleh sebab itu ketika kita menjadi ciptaan yang baru, dalam kehidupan kita pun, standar nilai kita pun juga harus semakin lebih tinggi. Harus semakin lebih tinggi. Saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu, sekarang berapa nilai dalam kehidupanmu? Setiap kali saya khotbah tentang ini, dan kemudian bertanya kepada jemaat, berapa nilai yang ada pada kehidupanmu? Berapa nilainya? Banyak orang yang mengatakan, tidak terhingga, Pak. Betul, tidak terhingga. Tapi berapa? Ketika Bapak Ibu membeli mobil yang paling mahal pun, ketika mobil itu dari showroom, dari tempat mobil itu ada, dibawa pulang ke garasi kita, berarti seberapa mahal pun tetap ada nilainya. Karena sudah ada transaksi. Dalam hidup kita pun juga begitu. Kita harus menyadari betul berapa nilai diri kita. Sehingga ketika kita dalam menjalani kehidupan kita yang baru, kita tidak melakukan kehidupan kita dengan cara-cara seperti yang tidak bernilai. Seperti orang yang tidak memiliki nilai. Seperti seseorang yang hina perilaku dan moralnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, firman Tuhan dikatakan demikian. Sebab kamu, Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara dan saya, telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh yang memiliki nilai, kehidupan yang memiliki nilai. Nilai itu setara dengan kehidupannya Kristus yang sudah mati untuk kita. Sekarang saya tanya, siapakah Kristus? Siapakah Yesus? Bapak Ibu pasti menjawab, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Siapakah Allah? Allah adalah sang pencipta alam semesta raya ini. Dia memiliki semuanya. Dia memiliki semuanya. Berapa kekayaannya Allah? Tidak terhitung. Dan dia menjadi manusia. Lalu kemudian merelakan nyawanya untuk menebus kita. Senilai itulah kehidupan kita. Mahal sekali.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau firman Allah pada malam hari ini mengatakan, jadi semuanya harus ditinggalkan, kehidupan yang lama harus ditinggalkan, dan masuk menjadi ciptaan yang baru. Yang pertama yang harus bisa kita lihat dalam kehidupan kita yang menjadi ciptaan yang baru, yang pertama, kita harus memiliki tata cara hidup yang baru. Tata caranya siapa? Tata caranya Kristus, tata caranya Bapa, tata cara yang di surga. Lalu yang kedua, kalau kita menjadi ciptaan yang baru, maka tidak bisa tidak menjadi ciptaan yang baru dalam kehidupan kita ada gambaran yang jelas. Gambaran dari kehidupan yang lama ditinggalkan untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. Yang ketiga, untuk menjadi ciptaan yang baru, memiliki hidup yang baru dan mempunyai nilai dan standar yang lebih tinggi dari kehidupan yang lama. Percayalah, kalau kita ada di dalam Kristus, maka saat ini kita adalah menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Saya ulangi sekali lagi. Menjadi ciptaan yang baru, melakukan tata cara kehidupan yang baru. Karena kita sudah ditempatkan dalam tempat yang baru. Konsepnya sama seperti konsep yang ada di surga. Yang kedua, tata cara hidup yang baru itu artinya adalah kita memiliki gambaran. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita memiliki gambaran kehidupan yang baru, yang lama ditinggalkan. Yang ketiga, hidup yang baru memiliki atau mempunyai nilai dan standar yang lebih tinggi lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Kami sudah ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami Tuhan memiliki banyak perubahan. Meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup dalam kehidupan yang baru. Dengan tata cara kehidupan yang baru. Memiliki gambaran hidup yang baru yang bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga ketika mereka melihat ada perubahan yang besar dalam kehidupan kami, kehidupan yang jauh lebih baik, gambaran yang jauh lebih baik dari kehidupan kami, mereka pun bisa mempermuliakan Tuhan. Dan ketika kami hidup dalam kehidupan yang baru, mampukanlah Tuhan kami untuk menyadari bahwa kami juga memiliki nilai dan standar yang jauh lebih baik, jauh lebih tinggi dari kehidupan kami yang lama. Bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Roh Kudus yang menolong kami untuk memeteraikan setiap kebenaran firman ini untuk kami jalankan dalam kehidupan kami. Dan kami betul-betul menikmati kehidupan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami dimanapun berada yang mengikuti program ini. Kami percaya Tuhan juga melawat mereka dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudusnya menyertai kita semua malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.